Iya, saudara-saudara, Shalom. Hari ini tadi kita hari ke berapa? Ketiga ya, malam ketiga di Yerusalem. Sejak kemarin Jumat saat tenggelamnya matahari atau Jumat senja itu sudah masuk hari Sabat. Dan sekarang ini hari Sabat sampai nanti sebentar lagi hari Minggu, karena jatuhnya diawali dari sore. Karena itu kita lihat sekarang jalanan sepi. Jadi sepinya Yerusalem itu bukan karena bom, bukan karena perang ya. Sebab sejak bulan Desember saya ini sudah pertama kali saya datang ke sini, sudah kali keempat. Jadi tidak seperti yang diberitakan oleh media-media di Indonesia. Yerusalem itu aman-aman saja, dan besok kita akan meninggalkan Yerusalem, kita menuju ke utara. Ya, dari perbincangan kita selama ini, baik itu di bus maupun saat kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah, mungkin ada teman-teman yang punya pertanyaan atau boleh gugatan juga tidak apa-apa. Dari apa yang sudah saya presentasikan berdasarkan sumber-sumber yang saya kutip. Jadi namanya dunia ilmiah itu kalau Anda setuju ya tinggal kasih referensi dari mana. Tidak usah harus ketemu. Debat saling menghujat itu bukan iklimnya Indonesia, saya kira. Ya kalau memang punya bantahan ya silakan kasih referensi. Itu ya saya kira. Mungkin ada teman-teman yang belum jelas atau lebih menjelaskan lagi, silakan. Oh iya, silakan. Cintanya Abuna. Ya. Maaf Abuna, izin tanya. Jadi kan akhir ini saya kan lihat semacam kayak postingan gitulah di internet itu, sampai sempat berdebat. Kalau nggak salah itu dari Yohanes 1 yang tentang firman itulah yang pada mulanya firman, terus firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah itu di dalam perdebatan itu tuh pada bilang Yohanes 1 terutama ayat itu tuh kayak jiplak apa itu namanya tuh ya, neoplatonisme apalah itu. Oke, neoplatonisme. Ya, saya pernah membaca itu. Menurut Abuna bagaimana tentang perdebatan ini? Oke, saya disebut Abuna, sebetulnya Abuna Ziarah sebetulnya. Bukan Abuna sakramental, tapi karena saya itu sudah koreksi berkali-kali ya tetap aja dipanggil ya tidak apa-apa lah. Itu kehormatan bagi saya ya. Saya itu Abuna Ziarah. Abuna itu artinya romo kami. Ya, saya ini romonya anak-anak sebetulnya. Intermezzo aja. Tapi tentang hal seperti itu sudah saya dengar ketika saya masih mahasiswa itu. Bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu adalah sebuah himne neoplatonis. Jadi seperti nyanyian neoplatonisme. Padahal ya mungkin yang nanya itu neoplatonisme itu apa, tidak pernah belajar. Pertanyaannya sekarang, apakah sebuah gagasan itu dianggap menjiplak dari gagasan lain hanya karena istilah yang dipakai sama? Kan tidak. Itu contoh misalnya istilah Sang Hyang Widiwasa dalam bahasa Bali kan nggak sama dengan konsep Hindu, dengan konsep Jawa. Orang kebatinan Jawa mengenal istilah Sang Hyang Widi, itu bahasa Jawa sebetulnya. Orang Hindu Bali mengenal Sang Hyang Widi, tapi Alkitab bahasa Bali juga menyebut Sang Hyang Widi. Kan konsepnya beda. Hindu itu sifatnya panteisme, monisme, Kristen itu monoteisme. Seperti itu. Kedua, istilah Tao Te Ching itu adalah filosofi yang diajarkan oleh Lao Tse. Nah, Lao Tse itu mengatakan bahwa alam semesta ini diikat oleh sebuah prinsip abadi, ketertiban abadi, ketertiban kosmik yang dinamakan Tao. Nah, ketika Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Mandarin, in the beginning was Tao. Pertanyaannya, apakah Tao Te Ching sama dengan Tao dalam Injil Yohanes? Ini kan proses bahasa itu proses naturalisasi, saling meminjam, iya kan? Nah, sekarang kita ngomong konsep logos. Itu hanya karena kesamaan kata logos itu loh.
Tapi bagaimana logos dalam pandangan filsafat Yunani, khususnya Neoplatonisme, dan logos dalam Injil Yohanes asalnya dari mana? Pertama, ini memang orang-orang begini kan nggak habis-habis ya. Selalu ada dan pertanyaan diulang-ulang. Kita jawab pun mereka tidak pernah mau mendengar jawaban kita. Diambil judulnya langsung bereaksi, kan itu kan? Itu ciri-ciri manusia terbelakang, saudara-saudara. Kenapa saya bilang begitu? Contoh saya, kan ya. Kita memahami sejarah dulu. Sebelum perjanjian baru itu ditulis, khususnya Injil Yohanes 1, itu dunia Yahudi itu pernah berhubungan akrab dengan Yunani. Kapan itu terjadi? Setelah Alexander Agung tahun 223 itu menguasai Timur Tengah, khususnya berpusat di Alexandria. Dalam hubungan yang harmoni antara Yudaisme sebagai sebuah pemikiran atau sebuah filosofi atau sebuah agama dengan gaya hidup Yunani, maka diterjemahkanlah yang namanya Septuaginta, Alkitab dalam bahasa Yunani. Maka kata logos tuteo, firman Allah, itu terjemahan dari Davar Elohim. Yang menerjemahkan ini orang Yahudi di Alexandria. Ya kalau Anda mengatakan, oh nabi-nabi bukan diterjemahkan langsung, yang diterjemahkan hanya Taurat, ya cari di Taurat aja. Apa Davar Elohim itu terjemahannya logos juga. Nah, apakah logosnya para penulis Septuaginta yang Yahudi ini sama dengan logosnya Plato? Kan nggak sama. Kedua, perjanjian baru itu muncul dalam konteks di mana dua alam pikiran itu sedang berada di puncak atau pentas sejarah, dan Injil harus bersikap. Makanya coba kita baca ya dalam 1 Korintus dulu sebelum Injil Yohanes, 1 Korintus 1 ayat 22 dan 24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Yang pertama sekarang, orang Yahudi menghendaki tanda. Tanda itu bahasa Ibraninya ot, tapi bahasa Aramnya atta. Dan kata atta itu yang menjadi bahasa Arab ayat. Orang Yahudi menanyakan ayat. Ayat itu tanda, baik itu tanda fisik mukjizat maupun tanda-tanda dari dalil-dalil kitab suci itu. Menghendaki tanda. Kalau Yesus itu Mesias, apa dalilnya? Di mana ayatnya? Itu kira-kira seperti itu. Tapi kalau orang Yunani, sopian seteusin, mengejar atau mencari hikmat. Nah, kata sopia ini sebetulnya menjadi akar kata yang sama dengan filosofia, mencintai sopia atau hikmat. Nah, kemudian hikmat yang dimasukkan di sini hikmat Allah, maka disebut sopianya ilahi. Nah, jadi dalam teks ini orang gereja itu seolah-olah mendayung antara dua karang, antara orang Yahudi yang menghendaki tanda konkret mujizat. Yesus itu benarkah dia Mesias, diberikan tanda Yunus misalnya, ini yang menghendaki tanda. Tapi bagi orang Yunani yang mengejar hikmat, yang mencari hikmat, yang berfilsafat, harus dijawab. Pertama mulai dari alam pikiran mereka. Tapi harus dicatat, dalam perjanjian baru dibedakan antara orang-orang Yunani Elenas dan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu ada di antara murid-murid Yesus. Jadi jangan Anda berpikir
miskin literasi mengatakan Yesus itu orang Yahudi, kok Injilnya berbahasa Yunani. Ini benar-benar orang yang tidak mengerti keberagaman warisan gereja di abad pertama. Bukan hanya warisan gereja. Galilea itu disebut Galil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Keberagaman budaya dan bahasa itu sudah tampak di abad pertama. Besok kita mengunjungi Kapernaum. Di Kapernaum itu ada inskripsi yang tertulis dalam bahasa Ibrani, termasuk nama-nama diri maupun bahasa Aram, bahkan bahasa Latin. Jadi Ibrani, Yunani, Aram, Latin. Karena bahasa Latin itu bahasa administrasi Kekaisaran Roma, bahasa Yunani lingua franca, bahasa perdagangan, bahasa Aramaik bahasa sehari-hari. Orang-orang di wilayah Israel ini dari Yerusalem ke arah timur dan selatan. Yang ke arah barat bahasanya Yunani, dan bahasa ibadah adalah bahasa Ibrani. Nah, oleh karena itu murid-murid Yesus yang 12 rasul itu orang Ibrani. Ini disebutkan di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, siapa mereka? Warisan dari Alexandria ini, orang-orang Yahudi diaspora. Masuk dalam kelompok ini 70 murid Yesus. Misalnya Lukas, misalnya Markus, misalnya Barnabas, itu termasuk orang Yahudi diaspora, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Sementara Petrus, Andreas itu lokal itu, Yakobus itu orang-orang Ibrani. Maka ketika Yohanes menuliskan Injilnya, dia mendayung di antara dua karang ini. Alam pikirannya, idenya, filosofinya itu Yahudi. Tetapi bahasanya kan bahasa internasional. Mirip kalau kita sekarang bahasa Inggris itu loh. Sehebat apapun Anda ini orang filosofi Jawa yang beda diametral dengan gaya bahasa orang Inggris Amerika. Tapi kalau kita ceramah di New York atau di LA atau di England, masa pakai bahasa Jawa? Ya toh? Tapi alam pikirannya itu tetap alam pikiran Jawa. Begitu juga Alkitab. Nah, sekarang bisa membedah satu demi satu. Pertama, teologinya dulu. Kata yang diterjemahkan firman itu memang logos. Itu betul, saya sudah akui. Sebagaimana Mazmur, kitab Kejadian, di mana kata davar Adonai juga logos tukuriu, atau davar Elohim logos tuteu. Teks Yohanes 1:1 itu begini. Pada mulanya adalah firman. Ini bahasa aslinya enarki in ho logos, in o logos. Kalau orang Yunani sih membaca bukan ho tapi o logos. Geologos in prostonteon, keteos in ho logos. Pada mulanya adalah logos. In the beginning was the word. Dan logos itu bersama-sama dengan Allah. Logos itu bersama-sama dengan Allah, prostonteon, mengarah pada Allah, dalam persekutuan erat dengan Allah. Karena logos itu firmannya Allah. Keteos dan Allah lah. Logos itu, keteos in ho logos. Apanya yang Yunani? Pertama, orang Yunani tidak bisa membayangkan firman itu Allah. Bagi orang Yunani, siapa sih yang disebut logos? Logos itu bukan personal. Logos itu intermediary being, suatu entitas pengantara yang bukan Allah dan bukan manusia. Karena logos itu di baina di tengah. Allah ini, kata Plato, itu adalah tinggal di sebuah dunia yang tak tersentuh, alam ide. Nah, ngerti Plato apa enggak sekarang? Sementara manusia, termasuk alam semesta ciptaan, itu ada di alam temporal ini, dunia kini di sini. Dunia ini dalam gambaran orang Yunani penuh dengan kebobrokan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kedagingan, ya toh? Makanya tidak mungkin antropos atau manusia itu bersekutu dengan Allah. Ada jarak yang terbentang begitu lebar sehingga tidak mungkin firman Allah itu tidak mungkin
Tuhan itu bersentuhan dengan manusia. Tuhan itu terlalu jauh. Dalamnya Gusti Allah yadoh tenan, terlalu jauh itu kalau bahasa Jawanya kira-kira gitu. Karena itu tidak pernah bersentuhan. Karena tidak pernah bersentuhan. Karena Allah itu dunia ide yang tunggal, yang tak bergerak. Sementara dunia kini dan di sini ini, dunia manusia kosmos ini penuh kebobrokan, serba wadak itu lahiri, daging, ya, kemudian jamak beragam, tidak mungkin menyatu. Maka diperlukan entitas pengantara. Inilah yang disebut logos. Dan entitas pengantara ini bukan Allah dan bukan manusia. Nah, untuk lebih mudahnya, ini memang jawaban ini nggak bisa singkat pun. Ayat ini begini, ayat ini begini. Woi, lambemu itu yang begini ya nggak bisa. Wong ini filsafat kok, filosofi ini teologi, masa jawabannya seperti ayat bukti. Coba baca ayat ini, coba baca ayat ini. Itu kan orang primitif yang seperti itu. Kalau belajar filsafat bener nggak bisa seperti itu. Nanti kalau saya ngomong filsafat kan, ini kan Pak Bambang ngajari filsafat bukan ngajari teologi kan, itu kan. Ya serba salah, tapi itulah dunia. Kira-kira seperti ini. Dulu, ya ini dulu sebelum zaman Kristen ini, ada dua filosof yang saling bertentangan. Satu namanya Heraklitus. Ingat apa yang sering diucapkan Heraklitus sampai hari ini? Pantarai, segala sesuatu bergerak, segala sesuatu berubah. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Nah, itu yang namanya Heraklitus. Keren kan? Nah, yang kedua itu Epimenides. Dunia ini tunggal, tak bergerak, tidak berubah, tetap. Didamaikan sama Plato. Plato mengatakan Heraklitus benar, Epimenides juga benar. Yang dikatakan oleh Heraklitus itu adalah dunia ide yang di sana, dunia abadi di sana. Sementara yang dikatakan dunia yang serba bergerak, dunia yang tetap, kebalik, dunia yang tetap itu dunia ide. Tapi dunia yang serba bergerak, tidak tetap, yang dikatakan oleh Heraklitus Pantarei itu adalah dunia yang sekarang kita huni ini. Katanya Plato seperti itu. Makanya terkenal sekali kalau kita baru belajar pengantar filsafat tuh, kalau Anda mau di S1, apalagi S1 aja diajarin begitu, masih nanya lagi, nggak tahu bedanya antara logosnya Yohanes dengan logosnya Neoplatonisme. Kira-kira seperti ini. Ada seorang yang terpenjara di gua seumur hidup, katanya Plato. Lalu orang ini tidak tahu dunia luar, dia hanya mendongakkan kepalanya di mulut gua ini. Ketika ada bayangan sapi lewat, dipikir bayangan itu adalah kenyataan. Ketika ada pohon, dipikir pohon itu, bayangan pohon itu kenyataan. Ternyata itu hanya bayangan. Dunia yang bergerak, dunia yang serba berubah, itu bayangan saja. Dunia ide yang tetap itu tidak berubah. Maka Allah tidak mungkin didekati oleh manusia. Satu-satunya jalan, Allah harus ada entitas yang bisa menjembatani, itulah yang namanya logos. Kesimpulannya, logos itu dalam filsafat Yunani bukan Allah. Apa itu cocok dengan Injil Yohanes? Injil Yohanes mengatakan Theos in ho logos, Theos in ho logos, dan Allah sendirilah firman itu. Berarti firman itu Allah, logos itu Allah. Ini nggak ada kamusnya dalam filsafat Yunani. Dan yang kedua, karena Allah itu berdiam, Theos itu berdiam di dunia ide yang tak tersentuh, tidak mungkin jadi manusia. Logos itu, karena Allah tidak mungkin jadi manusia, maka firmannya itu, logosnya itu tidak real. Itu intermediary being. Makanya tidak mungkin membayangkan bagi orang Yunani logos menjadi manusia. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Logos itu adalah Allah. Dan yang kedua, Geologos sax egeneto, dan firman itu menjadi manusia. Beda sama sekali, diametral berbeda. Jadi justru Yohanes itu menghantam filsafat Yunani. Maka belajarlah dari Santo Agustinus dari Hippo. Dia mengatakan apa?
apapun dalam filsafat Yunani aku sudah belajar. Dari masa mudaku aku mengenal seluruh aliran filsafat katanya. Tapi satu hal yang tidak pernah kutemui dalam filsafat Yunani, firman telah menjadi manusia. Tidak ada kamusnya dalam filsafat Yunani. Coba tolong tunjukkan referensinya bagaimana firman itu menjadi manusia, logos menjadi manusia. Ke logos sax egen itu. Nah, jawabannya agak sulit kan? Ya, agak sulit, makanya jangan banyak nanya. Iya toh? Iya toh? Tidak mudah, tapi juga bisa diklirkan itu loh. Ya itu kira-kira. Kopinya dulu. Biar encer, minum kopi dulu, otaknya. Semakin rumit atau semakin sederhana? Yang belum mengerti tetap bisa masuk surga, tenang aja. Mungkin ada anak-anak muda nih harus nanya, jangan kagetan. Ojo kagetan, ojo gumunan, ojo. Nah itu makanya. Ada lagi? Malam Pak Bambang, sini Pak. Iya, silakan. Baik, tadi kan saya mungkin lanjutin dari ini ya. Melanjutkan ya. Okay. Kan jelaskan kalau yang Yohanes tadi kan bukan dari Neoplatonis kan. Tapi kalau saya ingat yang kayak firman itu Allah itu juga kan dipercaya sama Yahudi. Jadi dari agamanya mereka sendiri, dari zamannya zaman mereka sebelum masuk Israel, dari Musa itu juga kan sampai sekarang yang jadi Yudaisme itu. Tapi kenapa ya walaupun mereka percaya firman itu Allah, tapi mereka orang Yahudi ini tidak menerima konsep Mesias sebagai anak Allah. Oke. Itu kira-kira. Terima kasih Pak. Jadi gini, benar yang ditanyakan itu. Kalau gitu konsep logos dalam Injil Yohanes itu pertama dari mana? Gitu. Yang kedua, kenapa orang Yahudi kok tidak percaya Mesias itu anak Allah? Pertanyaan yang pertama ini penting, sebetulnya itu pernyataan. Kira-kira seperti ini. Kalau gitu konsep logos itu lebih dekat dengan apa? Lebih dekat dengan memra sebetulnya. Memra itu dalam Targum. Targum itu sebuah di Aramaik translation of the Old Testament. Tapi bukan hanya translation. Itu semacam tarjamah tafsiriyah. Terjemahan tapi mengandung penafsiran. Itulah Targum. Targum itu ada Targum Onkelos, kira-kira dari akhir abad pertama, Targum Yonatan, Targum Pseudo Yonatan, Targum Neofiti, banyak. Dalam sejumlah Targum ini Yahudi, bukan Kristen loh. Setiap kali Allah yang transenden, tahu nggak transenden? Transenden itu kalau bahasa Jawanya adoh tanpa wangenan. Nah itu lawannya apa? Imanen. Imanen itu cedak tanpa sesenggolan. Jadi jauh nggak tak terbayangkan. Makanya kalau kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, alamatnya mana? Gitu? Benar nggak? Kalau orang nggak paham ilmu agama kan dipikir Bapa di surga. Oh berarti Bapa itu laki-laki. Primitif sekali Kristen. Tuhan kok punya jenis kelamin. Nah padahal Tuhan itu beyond gender. Disebut Bapa itu bukan berarti Tuhan itu laki-laki. Gitu? Itu adalah otoritas maksudnya. Tapi Tuhan juga punya sifat feminin. Rahim, kerahiman ilahi. Rahim itu rahimnya perempuan itu loh. Makanya digambarkan Allah yang menggendong Israel. Jangan dibayangkan Allah punya selendang sutra menggendong anaknya, atau Tuhan bertakhta di atas singgasana tuh, dibayangkan betapa besarnya kursinya yang menampung Tuhan. Itu bahasa-bahasa yang sifatnya metafor. Tidak bisa diterima gitu. Kalau orang Ibrani menyebut Tuhan itu Atah, itu dia engkau laki-laki, bukan berarti berjenis kelamin. Loh Yesus kan laki-laki Pak. Itu kan kemanusiaannya yang datang ke dunia. Makanya anak laki-laki yang akan dilahirkan itu akan disebut Yesus. Jadi yang berjenis kelamin laki-laki itu kemanusiaannya, tapi mengatasi Yesus yang kelihatan kemanusiaan itu, dia adalah firman yang menjadi manusia. Yesus sebagai firman tidak tersentuh oleh maut. Allah tidak bisa mati, Tuhan tidak bisa mati. Tuhan tidak tersentuh maut. Kan gitu kan?
Itu yang pertama. Makanya kalau Anda selama di Holy Land ini kan sering mendengarkan kidung-kidung gereja ortodoks itu. Misalnya Trisakyon, Kudusullah, Kudusul Khawi, Kudusul Latila Yamutirham. Nah misalnya, Kuduslah Engkau ya Allah, Kuduslah Engkau yang Maha Kuasa, Kuduslah Engkau yang tak berkematian. Jadi Tuhan itu tak berkematian. Makanya jangan mengatakan Tuhan kok mati, nggak seprimitif itulah iman Kristen. Jadi kita ini mesti apa ya, kadang-kadang saya ini harus sabar. Sejak 20 tahun yang lalu saya mengedukasi begini, kok pikir nggak kesel-kesel juga. Tapi sifat setan itu satu-satunya telaten. Jadi kalau manusia kalah telaten, setannya menangan itu kan. Bukan berarti penanyanya itu setan, enggak lah. Artinya apa ya? Artinya ya memang ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sampai mana tadi yang pertama tadi? Mimranya. Setiap kali Allah yang transenden, Allah yang tidak bisa dilihat mata. Makanya Alkitab mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi Allah tidak bisa dilihat, apalagi digambar. Nah tanya lagi, kok ada gambarnya apa? Itu gambar Yesus kemanusiaannya. Bunda Maria juga manusia. Para malaikat menyatakan diri, maka bisa digambar. Tapi Allah tidak bisa digambar, makanya tidak ada gambarnya Bapa di surga, tidak ada. Roh Kudus Pak, burung merpati teofani, bukan Roh Kudusnya. Teofani itu penampakan ilahi. Lidah-lidah api, jangan berpikir kalau rumah kebakaran Roh Kudus membakar rumah, jangan. Itu artinya, yaitu tadi metafor, itu teofani. Teofani itu penampakan Allah itu loh. Nah makanya setiap kali Allah yang tidak bisa dilihat menjadi dekat dengan kita, dia menggunakan kata ganti, bukan Elohim tapi firman atau mimra Allah. Nah mimra Allah itu dalam sejumlah ayat, misalnya Targum Neofiti, kitab Kejadian pasal 1 26, ketika bicara tentang kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka diciptakan oleh mimra Allah itu, diciptakan oleh firman Allah, manusia itu menurut gambar dan rupanya. Dan menurut gambar dan rupa dari mimra yang bersama dengan Allah, manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan. Mimra yang bersama dengan Allah itu mimra min khedem Allah, firman yang bersama-sama dengan Allah, tapi sekaligus juga mimra de Allah, firmannya Allah. Jadi secara harafiah ini dari Targum, firman itu bersama-sama dengan Allah, itu menggemakan Targum mimra min khedem Allah, firman itu Allah, mimra de Allah. Mana yang dari Yunani? Kalau dari Yunani, logos itu tidak mungkin Allah, tidak mungkin manusia. Lah Injil Yohanes, logos itu sepenuhnya Allah, dan ketika menjadi manusia sepenuhnya manusia. Diametral berbeda bro, tidak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok orang Yahudi tidak percaya? Ya namanya Yahudi, bukan Kristen, ya makanya dia tidak percaya. Jawab sederhana gitu kan. Tapi yang kedua, Yahudi yang mana dulu? Dan Yahudi dari abad keberapa? Harus jelas dulu. Yahudi yang sekarang ini eksis, itu Yahudi setelah reformasi Yamnia. Jadi ketika Bait Allah sebelum hancur, itu seorang Rabi Yahudi namanya Yohanan ben Zakkai meminta damai ke Roma. Ini bukan Roma Katolik, ini Romanya ketika masih pagan. Lalu dia diizinkan meneruskan yesivanya di sebuah kota yang jauh dari hingar-bingar politik Yerusalem, yaitu mana? Yamnia atau Yapni, dekat Tel Aviv, di wilayah utara dari sini. Di sanalah kemudian Yahudi tanpa bait suci, Yahudi tanpa korban binatang, Yahudi tanpa persepuluhan. Karena apa? Lah persepuluhan kalau dipungut di bait suci, lah bait sucinya tidak ada, ya toh? Yahudi yang pusatnya tidak lagi korban sakramen, tapi pusatnya pada doa-doa. Nah inilah Yahudi rabbinik sekarang. Ada pula Yahudi Karaid, nanti satu saat kita bahas lagi. Tapi coba baca teks Qumran. Teks Qumran itu berasal dari abad pertama sebelum Masehi. Sebab kata Yosefus Saliseran Yahudi, itu ada 3 kelompok Yahudi pada zaman itu. Saduki punah karena dia the ruling class, kelas berkuasa.
Dulu penguasa Baitalah, begitu Baitalah tidak ada, kehilangan pekerjaan, punah. Ya kan? Makanya orang tuh jangan terlalu cinta harta. Kalau hartanya habis, dirimu habis juga. Ini contohnya Saduki. Kedua, Parisi. Parisi bertahan sampai hari ini, yaitu orang-orang Yahudi Rabbinik, Yahudi Karaid. Yang ketiga, ya Karaid itu masih kontroversi. Apakah dia berasal dari Parsi, masih banyak teori. Tapi paling tidak Rabbinik. Ada satu lagi, Esseni. Esseni itu selama ini tidak pernah kita kenal. Jadi Yudaisme modern itu salah satu agendanya juga menegaskan perbedaannya dengan kekristenan. Nah itu kira-kira. Tapi ketika ditemukannya naskah Laut Mati, kemarin kan kita lihat toh di Qumran kan, salah satu naskah yang ditemukan di gua keempat namanya adalah manuskrip The Son of God, manuskrip Bereh Diel. Itu ada semacam tafsiran dari kitab Nabi Daniel tentang Kebar Enas, seorang seperti anak manusia yang dibawa kepada dia yang lanjut usia, bukan berarti kakek-kakek. Lanjut usia itu dia yang usianya tak berkesudahan, orang yang purba harinya itu loh maknanya, tidak dalam pengertian harafiah. Kemudian Yesaya pasal 53, karena usianya lanjut diartikan seperti kakek-kakek. Lah itu kan susah karena nggak ngerti idiomnya seperti apa. Lah itu tafsirannya di situ, siapakah dia? Lalu dia menyebut dalam kolom yang kedua, ya, baris pertama itu bunyinya Bereh Diel Yetamar Ubar Elyon Yikroneh. Mereka akan memanggilnya anak Allah dan mereka akan menyebutnya anak yang maha tinggi. Cocok dengan Injil Lukas. Anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Makanya Yahudi yang mana? Saya bilang ini Yahudi yang lebih tua daripada Yahudi zamannya Yohanan bin Sakai ini. Makanya teolog-teolog Yahudi sekarang, kalau dulu ada teolog Yahudi namanya Gesa Vermes, itu benar-benar mengatakan ini warisan pagan. Ide logos ini warisan pagan. Tapi ada orang-orang Yahudi yang sekarang para teolognya yang sudah mulai dekat, berhubungan baik dengan kekristenan. Oh tidak, gagasan Kristen tentang logos itu bukan dari pagan, tapi dari orang-orang Yahudi Helenik. Jadi pas dengan apa yang dikatakan oleh 1 Korintus pasal 1:22 tadi, orang Yunani menghendaki tanda, Helenis menghendaki tanda. Dalam rangka menghendaki tanda itu, maka alam pikiran, metodologinya dipinjam, dipakai. Metodologinya dipinjam, tapi rasanya tetap, rasa bahasanya tetap Yahudi, pemikirannya tetap Yahudi. Coba untuk gampangnya ini, daripada sulit-sulit, Anda bisa nggak membedakan bahasa Jawa dan filsafat Jawa? Kalau bahasa Jawa monggo nuwun sewu. Kalau filsafat Jawa, Gusti kuatuh tanpa wangenan, cedak tanpa singgolan. Sekalipun Anda lahir jadi orang Jawa, nggak akan ngerti itu kalau kita nggak paham filosofinya. Jadi bahasa Jawa itu bukan sekedar karena istilahnya kok mirip. Di sini ada yang widi, di situ ada yang widi. Itu terlalu dangkal. Itu sama dengan gini loh. Anda nyanyi pakai bahasa Jawa, yaitu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, cita rasanya tetap Jawa. Misalnya, ojo sok gampang dadi wong lamis yen to amung lamis. Jawa toh? Coba terjemahkan dalam bahasa Inggris. Do not be easy to be lip service, if only lip service. Ya kacau lah. Alam pikirannya beda sekalipun bahasanya sama. Demikian juga tentang logos itu loh. Gitu aja nggak ngerti-ngerti sejak dulu. Ya, semoga apa yang semakin asik. Jam berapa ini gitu? Oke, itu saya kira teman-teman di tanah air barangkali yang menyaksikan tayangan pada malam hari ini atau larut malam ini, salam dari kota suci Yerusalem. Hine matov umanaim sefet achim gam yahat. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila semua hidup bersama dengan rukun. Shalom alaikum. Salam sejahtera dari kota suci Yerusalem.
Sampai ketemu kembali. Yohanes 1 ayat 1 menggambarkan Yesus Kristus sebagai firman yang kekal dan ilahi. Dia tidak hanya menciptakan dunia, tetapi juga datang untuk menebusnya. Dalam Yesus kita menemukan terang yang membimbing, kasih yang menyelamatkan, dan hidup yang kekal. Marilah kita menghidupi kebenaran ini dengan iman, karena hanya di dalam Yesus kita dapat menemukan arti sejati dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.